lebih semangat lagi ya kalau ibu tanya apa kabar semuanya, jawabannya joy joy joy. Sukacita, uy, begitu, mengerti? Berdiri. Oke, silakan berdiri. Kok di depan tuh, Robi kok di depan. Di tempat duduknya saja ya. Oke, bukannya ya. Apa kabar semuanya? Joy, joy, joy. Sukacita, uy. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Robi mau di depan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Oke, sebelum itu siapa yang masih mengingat tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang komponen penyusun ekosistem? Siapa yang masih mengingat? Saya. Silakan Rema. Ada komponen biotik dan Abiotik. Ya, contoh komponen biotik apa? Siapa yang bisa? T. Komponen biotik itu kan makhluk hidup, jadi ada hewan, tumbuhan, manusia. Ya, contoh komponen abiotik ada Lisa. Ada air, tanah, udara, matahari, bumi. Oke, one clap untuk ketiganya. Oke, benar ya anak-anak. Jadi ada komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya adalah contoh biotik hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik artinya adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya adalah air, tanah, udara, angin, dan matahari. Oke, dalam pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem berdasarkan simbiosisnya dengan tepat ketika mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, sebelumnya apa yang dimaksud dengan hubungan antar makhluk hidup? Ada yang tahu arti dari hubungan? Relasi. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Prosedur. Ya, silakan Leona angkat tangan terlebih dahulu. Ya, ada yang lain? Lain kali lebih angkat tangan ya sesuai Baik, prosedur. Ibu. Silakan Vidya. Saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Apa lagi? Ya, silakan. Bergantung. Ya, saling bergantung. Ada lagi? Oke, silakan. Interaksi, Bu. Ya, interaksi. Jadi benar sekali anak-anak. Hubungan antar makhluk hidup adalah interaksi atau ketergantungan antar dua makhluk hidup dalam satu ekosistem. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk hidup itu harus berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Oke? Oke, kita hari ini akan belajar tentang jenis hubungan makhluk hidup yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada rantai makanan. Hari ini kita akan belajar tentang simbiosis terlebih dahulu. Apa itu simbiosis? Silakan anak-anak baca bersama-sama. Simbiosis adalah 1, 2, 3. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi berbeda dalam ekosistem yang sama. Nah, hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi yang berbeda. Contohnya apa yang berbeda? Contohnya tumbuhan dengan tumbuhan lain, hewan dengan hewan lain, hewan dengan tumbuhan, seperti itu. Coba anak-anak ingat, apakah anak-anak pernah melihat ketika di kebun, ketika di sawah ada dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan memiliki hubungan yang erat? Coba anak-anak pikirkan, ketika di sawah apakah ada hewan dengan hewan lain yang selalu bersama-sama atau memiliki interaksi yang erat? Apa? Silakan angkat tangan. Iya, Widya. Kerbau dan burung. Wah, kerbau dan burung bagus sekali. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Tumbuhan dengan hewan, apakah tidak ada? Kalian ingat? Apa? Angkat tangan. Silakan Risa. Itu Bu, di rumah saya ada pohon mangga. Iya. Tapi di pohon mangganya ada tumbuhan, Bu. Wah, iya benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Jadi, kita akan belajar. Anak-anak akan menonton terlebih dahulu video ini. Diharapkan anak-anak bukan hanya sekedar menonton, tapi anak-anak juga harus menyimak dan bisa mencatatnya di catatan ya. Oke. Dicatat. Kata lebarnya nggak mau ingat kamu kok. Dia tuh dia terbang ke arah bunga. Oh, lebahnya sudah makan. Itu namanya simbiosis.
Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di sebuah bunga? Lebah dan bunga memiliki hubungan erat. Apa ya bentuk hubungan mereka? Tahu nggak? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Lebah mendapat makanan dari bunga berupa nektar atau sari bunga. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukannya. Lebah dan bunga memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Inti dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Ribut teman-teman. Ayo, kita berteduh. Beruntung ada pohon besar. Wah, Andretnya kagak pisang. Andret yang menempel di pohon besar. Jangan bertahu ini. Warna putih. Itu omongan. Anggrek itu penumpang di pohon inang. Anggrek dibutuhkan karena dapat bertumbuh dan berkembang biak menempel pada pohon inangnya. Sementara pohon inangnya tidak dirugikan atas simbiosis kobras saling. Ya, tanaman itu paling merugi karena menjadi terhambat pertumbuhannya. Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme. Oke anak-anak, jadi berdasarkan video tadi Ada berapa jenis simbiosis? pertama apa? Mutualisme. Kedua, komunikalisme. Yang ketiga, Apa itu? Pengertian dari simbiosis mutualisme. Ada yang tahu? Ya silakan bisa. Ya saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme apa? Satu untung tapi satunya juga didampingi. Iya. Dan sedangkan yang parasitisme, ada yang bisa mencoba kelompok ini, Vidya. Satu untung, satu dirugikan. Ada yang mau mengoreksi jawaban dari Vidya? Parasitisme? Iya, salah satunya diuntungkan dan satunya dirugikan. Apakah teman-teman setuju? Ya. Oh, ya benar sekali. Itu sering bercanda. Jadi ya oke tenang ya anak-anak, kita kembali fokus. Oke, yang pertama ada simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, dengan saya anak-anak, eyes on me please. Oke, di sini. Oke, di sini ada alat peraga sederhana ya anak-anak. Di sini ada 3 jenis simbiosis. Nah, Ibu akan jelaskan. Simbol yang ini bisa anak-anak lihat. Wajahnya seperti apa ekspresinya? Ada simbol apa ini? Anda atau positif. Ya, benar sekali. Sedangkan yang ini ada ekspresi apa? Mati, Bu. Mati. Berarti ini adalah ekspresi yang kayak sedih atau mati. Dan ada lambang apa ini? Negatif. Berarti yang ini adalah lambang positif. Berarti dia adalah diuntungkan. Sedangkan yang ini negatif, berarti dia Nah, di sini ada yang berbeda lagi anak-anak. Di sini ada simbol apa ini? Nol. Iya. Berarti ini adalah nol itu dalam bilangan itu berarti artinya apa? Iya, netral. Berarti artinya adalah tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke, sudah mengerti anak-anak? Ya. Di sini ada simbiosis mutualisme. Berdasarkan simbol ini, ada yang mau mencoba untuk
gambar. Ada berapa jenis makhluk hidup? 2. Apa? Lebah. Oke. Jenis interaksi mereka mengapa dikatakan saling menguntungkan? Karena lebah dapat makanan. Angkat tangan terlebih dahulu. Karena lebah dapat makanan dari bunga yaitu madu, lalu bunga bisa dibantu penyembuhannya oleh lebah. Oke, benar sekali ya. What lab? Oke, yang kedua ada simbiosis apa? Komensalisme Ya, komensalisme. Jadi tadi anak-anak udah beritahu bahwa simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan ya. Jadi anak-anak ada yang mau mencoba untuk melengkapi simbiosis? Ya silakan. Ada Indah, Rema, Oh, begitu. ya, maka itu pasti lagi ayam dari ibu juga ya. Oh, begitu ya. Ya. Oke anak-anak. Apakah anak-anak setuju dengan jawaban dari Rema? Ya. Rema, apakah kamu bisa menjelaskan mengapa gambar ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme? Yaitu jadi itu bunga anggrek Ya. itu diuntungkan karena bisa bertumbuh, tapi pohon yang ditupangnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Oke, benar sekali ya. What lab? Yang terakhir ada simbiosis apa? Parasitisme. Oke, parasitisme. Apa tadi simbiosis parasitisme? Saling untungkan. Saling Iya, untungkan. benar. Jadi simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya dirugikan. Yang terakhir, apakah bisa membantu ibu untuk Romi. Romi, jangan lucukan ya. Itu siapa? Silakan stay. Salah lagi. Selain itu, tolong jelaskan apakah Stay bisa jelaskan mengapa ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme kedua jenis makhluk hidup ini? Boleh. Berdiri. Ya Bu, karena kan kalau nyamuk gigit kita tuh kita sakit, nyamuknya kan kenyang dia untung, tapi kita gatal sakit, jadi kita Demam berdarah. Apa yang setuju? Ya. Untuk Stay. Oke. Sebelum Kita berlatih, apakah ada pertanyaan? Tidak. Di sini ada lembar kerja siswa. Bisa anak-anak lihat ya, ada 5 di sini ya, ada 5. ini lebih jelas. Nah, ada 5 gambar. Dalam satu gambar ada 2 jenis makhluk hidup yang mereka memiliki interaksi atau hubungan. Silakan anak-anak analisis. Analisis itu adalah temukan atau tentukan ya, cermati dengan lebih dalam apa makhluk hidupnya namanya. Lalu anak-anak silakan tentukan jenis simbiosis antara keduanya. Apakah sudah dimengerti? Ya. Ya. Silakan kerjakan secara berpasangan di sampingnya ya. Yang pasangan tidak punya pasangan bagaimana? Di sampingnya pasangannya 3 boleh. Tidak boleh. Pasangan itu 2. Jadi Rema tidak punya pasangan Sama Akil. Oke, jika gambarnya kurang jelas bisa anak-anak lihat di lembar tugas di layar ya. Nemo. Ayo, ibu beri Rumput laut waktu ya. 1 menit. Ayo, kamu dulu. Nanti aku periksa. Ibu beri waktu 1 menit. Oke, 30 detik lagi. Ini tidak Silakan saling bekerja sama ya, tapi tidak mengganggu kelompok lain. Ibu yang mana tidak boleh mencontoh. Ini nomor 2. Oke, udah selesai ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke. Ya udah selesai. Oke, Terima kasih anak-anak, ibu akan periksa ini. Oke. Selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, hal baru apa yang anak-anak pelajari hari ini dan bagaimana perasaan anak-anak? Ada yang mau berikan pendapatnya, yang belum pernah memberikan pendapat? Ayo. Roma. Ibu berpendapat. Saya tidak berpendapat. Silakan saya minta. Ibu minta tolong. Belajar tentang hubungan. Ya, hubungan apa?
Ini simbiosis Ibu. Iya. Ada berapa simbiosis? 3. Ya, sebutkan semua. Tidak apa-apa. Bukan itu kan kom itu paling Ada yang mau mengoreksi jawaban dari Leonita, silakan Risa. Yang nomor 2 itu harusnya komensalisme. Iya, benar. One point untuk Leo dan juga Risa. Oke, terima kasih yang anak-anak pelajaran hari ini. Jadi berdasarkan pelajaran hari ini bisa kita tahu ya bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk hidup untuk saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Apakah kita membutuhkan orang lain? Ya. Membutuhkan teman tidak? Ya. Membutuhkan guru? Ya. Membutuhkan orang tua? Ya. Jadi manusia juga saling bergantung dan saling membutuhkan. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan tadi membutuhkan sesama hewan, hewan juga membutuhkan tumbuhan dan sebaliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berakal dan berakal budi memiliki tugas dalam mengelola ekosistem secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Contoh bertanggung jawab dalam mengelola ekosistem apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Apa lagi? Membersihkan lingkungan. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak perlu ingat satu hal ya. Anak-anak tidak boleh buang makanan. Nasi itu terbuat dari apa? Ya, dari padi, tanaman padi. Lauk kita berasal dari mana? Sayur. Ya. Dari ayam. Jadi hebat ya. Dengan kalian memakan atau tidak membuang makanan, berarti anak-anak sudah mengelola dan mengolah dengan bertanggung jawab. Apakah anak-anak sudah mengerti? Baik, Bu. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas inisiatif anak-anak yang sangat antusias hari ini. Ibu harap anak-anak kedepannya juga sama antusiasnya dan lebih berantusias lagi. Oke, kita tutup dengan doa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih.